Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan, karena hari ini kita dimungkinkan untuk merayakan Jumat Agung bersama. Hari ini Jumat Agung, seharusnya kita berhimpun bersama saudara-saudara seiman kita dalam persekutuan di gereja. Namun, kita harus beribadah bersama di sini karena situasi darurat ini. Namun mari dengan hati bersyukur kita membuka hati kita kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Tulisannya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dan berita anugerah. Mari kita tunduk diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, ketika kami berhimpun di sini untuk menghayati makna kematian Tuhan Yesus, di tengah pergumulan dunia karena wabah penyakit, kami tunduk untuk di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar, namun kami sering mengabaikan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama kami, bahkan kasih kepada diri kami yang telah Engkau tebus. Ampuni kami, ya Tuhan. Kita memuji Tuhan.
kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari kitab Mazmur pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan baca secara berbalasan mulai dari ayat yang kedua. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab aku. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam. Di atas puji-pujian orang Israel, Kepadamu nenek moyang kami percaya. mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat maut. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripada aku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Benteng-benteng dan basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendi. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur buruk di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan berdasarkan dengan membangun jemaat. Dan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini adalah dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-37. Karena itu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang sedang melilit kami masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk bersekutu, merayakan akan kematian Tuhan kami Yesus Kristus di Jumat yang agung ini.
Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berkuasa atas kami semua, agar firman Tuhan yang kami akan dengarkan sungguh-sungguh terpatri dalam hati, dalam kehidupan kami, dan dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan yang kudus. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Yesaya, pasal 52, ayat 13 hingga ayat yang ke-15, dan Yesaya 53, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesungguhnya, sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh
hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kedua dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berkata, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka
tikam. Sampai demikian jauh sabda Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan shalom. Tema kita pada hari ini di Jumat yang Agung sudah selesai. Itu diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-37. Karena itu saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, di dunia modern tiba-tiba menjadi akrab dengan teman seperjalanan tertua dalam sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Ketakutan eksistensial serta ketakutan kematian tak terhindarkan dan tak dapat dielakkan. Belum ada vaksin atau antibiotik yang ditemukan untuk menyelamatkan umat manusia dari wabah virus Corona 19 yang baru ini. Pengalaman ini cukup asing bagi orang-orang yang hidup pada zaman modern, sehingga kita pada umumnya kurang mendapatkan dukungan secara psikologis dan budaya menghadapi pandemik COVID Corona 19. Karena itu saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tidak siap saat kita menghadapi sesuatu kehidupan yang menjadikan alasan diri kita harus tetap hidup. Tetapi sangat berbeda dengan jawaban kita ketika kita hidup, tetapi tidak punya alasan untuk terus hidup. Pasti kita ingin untuk segera mati, malah berupaya membunuh diri sendiri. Padahal di sisi lain kita menyadari bahwa hidup dan mati itu adalah otoritasnya Tuhan. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita dan Tuhan berkuasa atas kematian kita. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus pada saat itu melalui penyalipannya, dari kisah penyalipan Tuhan Yesus kita mendapatkan pelajaran spiritualitas dalam hidup beriman. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat kematiannya, Tuhan Yesus sendiri yang memilih kematian itu, bukan orang lain. Apalagi kuasa lain. Di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati karena pilihannya sendiri. Oleh sebab itu, dalam Yohanes pasal 19 ayat 28, di sana dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu segala sesuatu telah selesai.
Ayat ini menekankan penyebab kematian Tuhan Yesus adalah karena misi hidupnya, yaitu melakukan kehendak Bapanya. Telah dirampungkan sehingga kematian adalah akhir dari periode melakukan misi itu, yaitu mewartakan hasil anugerah Tuhan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus sendiri menguasai kematian, dan bukan kematian yang menguasai Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah, dalam penyaliban itu Tuhan Yesus tidak kehilangan misinya. Walaupun disiksa, walaupun dianiaya, walaupun dicemooh, bahkan dihianati oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan Dia, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mengiring Dia, Tuhan Yesus tidak pernah mengubah tujuan hidupnya, yaitu melakukan kehendak Bapanya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu pekerjaan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus bukan karena secara kebetulan, tetapi jauh sebelumnya telah berada di dalam rancangan Allah. Bacaan kita yang pertama tadi dari kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Memberi gambaran bahwa seorang hamba Tuhan akan menanggung sengsara walaupun hamba tersebut tumbuh di hadapan Tuhan. Menjelang detik-detik kematian, Yesus berkata dalam Mazmur 22, "Aku haus." Hal ini hendak dijelaskan bahwa ketika meminta minum sekaligus menunjukkan terjadinya pemenuhan janji tentang dirinya. Dalam Mazmur 22 ayat 16, menggunakan istilah lidah yang melekat pada langit-langit mulut, adalah bentuk kehausan yang luar biasa, yakni seluruh bagian-bagian mulut sungguh-sungguh sangat kering, sehingga lidah melekat pada langit-langit. Saudara-saudara, semua nubuatan perjanjian lama yang berhubungan dengan kematian sudah terpenuhi. Sehingga di situ dikatakan sudah selesai. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah. Dia ditikam dan diremukkan oleh karena pemberontakan kita. Ganjarannya pemberontakan kita ialah mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam peristiwa Jumat Agung adalah tempat untuk menghayati bagaimana Allah menyatakan pengampunannya kepada kita. Pengampunan tersebut adalah bentuk kepedulian Allah atas kita untuk kembali kepadanya dengan cara Allah sendiri. Ada 4 bagian yang Allah nyatakan untuk mengembalikan kita ke hadapan Allah, yaitu melalui jalan penderitaan yang tidak masuk akal bagi kita, Ia mengembalikan kita. Yang kedua, ia diolok-olok dan dicemooh
darahnya ditumpahkan untuk mengembalikan kita. Yang ketiga, hanya karena belas kasihan ia mengembalikan kita. Dan yang keempat ialah dia rela mati ganti kita. Karena itu jemaat Tuhan, dalam penghayatan tentang Jumat Agung, segala sesuatu yang diperlukan bagi keselamatan kita sudah selesai. Oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, itulah sebabnya jalan pengampunan dinyatakan dalam ungkapan tanpa disadari. Ia menyatakan sudah selesai. Dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai. Semua telah selesai. Allah mengerjakan pekerjaannya dalam rangka untuk mengembalikan kita menjadi anak-anak Tuhan melalui caranya Tuhan. Karena itu saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, tetelestai, sudah selesai pada tujuan yang direncanakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdiri dan kita bersama-sama mengungkapkan salah satu pengakuan iman yang berdasarkan dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus.
Sambil mempersiapkan diri menikmati perjamuan dengan Tuhan, kita akan mendengarkan arti dari perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Saudara-saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau dengan kami. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi kami tidak lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur, serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini, di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mempersiapkan diri untuk duduk di meja perjamuan, kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai
dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah, segala perkara telah tersedia. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi tanda peringatan akan aku. Makanlah kamu sekalian. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian. Saudara-saudara, kita telah dikuatkan dan disegarkan dengan roti dan anggur. Dan kembali firman Tuhan akan menguatkan kita. Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 368.
Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami. Karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita. Untuk membawa persembahan syukur, kitab Amsal pasal 11 ayat 25 mengatakan demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Agar aku selamat
jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu mari kita sama-sama menyatukan hati untuk berdoa, berterima kasih Tuhan memperkenankan kita untuk merayakan Jumat Agung dan menikmati perjamuan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Peniel Perumnas, kami masing-masing merayakan, memperingati tentang kematian Tuhan kami Yesus Kristus di rumah-rumah kami masing-masing, lewat ibadah yang sedang kami laksanakan. Firman-Mu yang kami sudah dengarkan, kiranya Tuhan menjadikan firman itu sebagai suluh, sebagai pedoman di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami terus berdoa untuk kondisi dan keberadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di sekitar kami. Banyak hal yang membuat kami selalu khawatir, khususnya untuk kondisi yang sedang terjadi, mewabahnya penyakit pandemik COVID-19. Kami percaya Tuhan akan memampukan menghentikan. Karena itu kami datang kepadamu memohon, Engkau senantiasa menyatakan kuasa kasih-Mu, memakai semua para tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun suster maupun mantri, yang telah berjuang di gugusan depan dalam rangka untuk menghentikan COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan berkarya, nyatakan kuasa kasih-Mu, sehingga di tengah-tengah bangsa dan negara kami percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan mendengarkan akan doa kami. Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami sudah membawa persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini berkenan untuk Tuhan, dan kami pakai dalam rangka kelangsungan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Peniel Perumnas, dan juga kelangsungan pelayanan di tengah-tengah gereja Toraja. Engkau berkati. Tuhan, berkati kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini, pendeta, penatua, dan diaken yang telah menata pelayanan ini dengan baik. Engkau berkati. Ini doa kami Tuhan, dengarkan kami, karena kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Nabi Nahum pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir.
Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pergilah dan beritakanlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kami atas nama hamba Tuhan, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Peninel Perumnas, mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung dan selamat menikmati perjamuan kudus di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saat ini dan selama-lamanya.